Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Kita bergembira karena hari ini kita akan belajar tentang anggota keluargaku. Sudah siap semua? Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saya diberi kakak dan adik. Berkatilah kami agar kami saling mencintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang membantu orang tuanya. Adik membantu ibu mencuci piring di dapur. Kakak membantu ayah mengepel lantai. Ini bapak dan ibu, ayah dan ibu sedang berdoa bersama anak-anaknya. Ini adalah gambar sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Kalian sering makan bersama dengan ayah dan ibu atau tidak? Nah, sebelum makan berdoa, kemudian nanti setelah selesai makan juga berdoa. Ini adalah gambar kakak dan adik sedang belajar bersama. Kelihatan rukun ya. Nah, yang terakhir, kakak dan adik membereskan mainannya bersama-sama. Gambar-gambar tadi merupakan contoh kasih sayang dalam keluarga. Orang tua mencintai anak-anaknya, dan anak-anak mencintai orang tuanya. Kakak mencintai adiknya, dan adik juga menyayangi kakaknya. Mari kita menyimak kisah Yusuf. Suatu ketika di Mesir terjadi kelaparan hebat. Demikian juga di tanah Kanaan. Akan tetapi di Mesir ada persediaan gandum yang cukup. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ke-10 anak Yakub berangkat, tetapi Benyamin tidak ikut. Demikianlah setelah beberapa hari dalam perjalanan, anak-anak Yakub tiba di Mesir dengan selamat. Pegawai istana mengantar mereka kepada Yusuf yang mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf. Sebenarnya Yusuf tidak menaruh dendam kepada mereka. Tetapi untuk menguji mereka, Yusuf bertanya, "Kamu berasal dari mana?" Jawab mereka, "Kami datang dari Kanaan dan mau membeli gandum." Bantah Yusuf kemudian, "Bohong, kamu pasti mata-mata. Kamu datang hanya untuk memata-matai negeri ini." Jawab mereka, "Sama sekali tidak. Kami ini orang jujur. Sebetulnya kami ini berjumlah 12 orang. Yang seorang sudah meninggal, sedangkan yang bungsu tinggal di rumah bersama Bapa." Tetapi Yusuf berkata, "Seperti kukatakan, kamu ini mata-mata.
Setelah itu Yusuf memerintahkan para pengawalnya menangkap mereka, lalu dimasukkan ke penjara. Sesudah 3 hari, Yusuf menyuruh orang memanggil mereka. Lalu kata Yusuf, "Salah seorang dari kamu harus tinggal di sini. Yang lain boleh pulang membawa gandum. Tetapi setelah itu kamu harus kembali ke sini bersama adik bungsumu sebagai bukti bahwa kamu jujur." Mendengar itu, mereka saling berbisik, "Kita patut menerima perlakuan ini, karena kita telah berdosa terhadap adik kita Yusuf." Setelah itu Yusuf menyuruh orang mengikat Simeon di depan saudara-saudaranya. Kemudian ia menyuruh hamba-hambanya mengisi semua karung dengan gandum dan juga uang. Setelah semuanya selesai, Yusuf menyuruh melepaskan Simeon, lalu berpesan, "Bawalah adik bungsumu kalau nanti kamu kembali ke sini." Sesudah gandum yang dibawa habis dimakan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi. "Pergilah lagi ke Mesir dan belilah gandum." Dan Yehuda menjawab, "Kalau begitu, Benyamin harus ikut, karena kami telah berjanji bahwa kami akan membawa Benyamin kalau kembali ke sana." Maka dengan berat hati akhirnya Yakub memberi izin dan mereka pun berangkat. Ketika melihat saudara-saudaranya datang bersama Benyamin, Yusuf sangat gembira. Maka ia pun memerintahkan pelayan-pelayannya untuk menyiapkan makanan yang enak. Setelah itu ia duduk makan bersama mereka. Tanpa disadari saudara-saudaranya, Yusuf telah mengatur tempat duduk mereka sesuai urutan umur mereka. Dalam suasana akrab dan senang, Yusuf bertanya tentang bapaknya. "Apakah bapakmu yang sudah tua itu masih hidup? Apakah ini adikmu yang bungsu itu?" Semua pertanyaan Yusuf dijawab oleh mereka tanpa curiga. Sesudah makan, Yusuf menyuruh para pelayannya, "Isilah karung-karung mereka dengan gandum dan masukkanlah uang mereka di bagian atas gandum. Dan masukkan pula piala perakku dalam karung adik bungsu mereka." Maka para pelayan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yusuf. Tetapi setelah mereka tiba di luar kota, Yusuf menyuruh para pelayannya mengejar mereka kembali, karena mereka dituduh mencuri piala perak itu. Saudara-saudara Yusuf malu karena dituduh itu, sehingga mereka bersumpah, "Seandainya piala perak itu ditemukan dalam karung salah seorang di antara kami, maka orang itu harus dibunuh dan kami yang lain menjadi budak." Lalu hamba-hamba memeriksa semua karung itu. Ternyata piala perak itu berada dalam karung Benyamin, sehingga semua harus kembali ke kota. Di depan Yusuf mereka bersujud. Yusuf bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat?" Yehuda menjawab, "Tuhan telah memperlihatkan kesalahan kami, maka kami sekarang menjadi budak tuan." Tetapi Yusuf menegaskan bahwa hanya Benyamin yang perlu tinggal karena kedapatan mencuri piala perak. Lalu Yehuda memohon agar ia saja yang menggantikan Benyamin, karena kalau Benyamin tidak pulang, maka Yakub, bapak mereka, akan sedih. Yusuf tidak tahan lagi untuk berpura-pura, maka menangislah ia. Ia berkata, "Aku ini saudaramu Yusuf, yang telah kamu jual itu. Masih hidupkah Bapak?" Mendengarkan itu, maka gemetarlah mereka
karena takut, heran, dan terharu. Lalu Yusuf berkata, "Jangan takut, Tuhan telah menuntun aku ke Mesir dan menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Pulanglah dan bawalah Bapak kepadaku. Aku akan memelihara kamu, karena masih 5 tahun lagi masa kelaparan." Setelah itu, Yusuf pun memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya, dan kemudian bercakap-cakap dengan mereka. Waktu mereka pulang, Yusuf memberikan banyak hadiah untuk bapaknya. Dalam keluarga, ada anggotanya seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Tuhan senang kita saling mencintai dalam keluarga, seperti Yusuf yang sangat mencintai bapaknya dan saudara-saudaranya. Biarpun Yusuf pernah dijual saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap menolong mereka ketika terjadi bencana kelaparan. Sikap kita terhadap anggota keluarga haruslah sopan, saling menghormati, dan saling menolong bila mengalami kesulitan. Anggota keluarga kita adalah anugerah Tuhan, maka kita patut bersyukur pada Tuhan karena telah memberi anggota keluarga yang baik. Sekarang, jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutkan jumlah anggota keluargamu. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu. Siapa nama ayah Yusuf? Berapa jumlah saudara Yusuf? Bagaimana sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberiku keluarga yang baik. Berkatilah kami agar selalu saling mencintai dan membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasmu dan Tuhan memberkati.